Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. ST itu Sultan artinya. Abdel Ahrian Esos, sarjana sosial. Tapi gue nggak bakat jadi menteri sosial. Tapi kalau sujud bisa saya. Dan ini pertama kalinya kita kedatangan tamu 2 orang cewek sekaligus. Emang belum pernah tamu? Belum pernah. 2 orang tapi cewek. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh, iya. 2 orang cowok juga belum pernah sih. 2 orang cewek cowok pernah. Si Icong sama kakaknya, iya. Fania. Iya. Oh iya belum pernah ya? Belum pernah. Iya, iya. Jadi 2 orang cewek belum pernah, 2 orang cowok belum pernah. Dan ini 2 cewek pertama kalinya. Oke. Dan dua-duanya bisa hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bergestur. Karena mereka bisa menilai lo orangnya seperti apa. Wow. Karena kita menghadirkan tarot. Oh yang biasa opini. Yang biasa opini delegasi. Iya. Oh gitu. Apa emang Bang? Ini psikolog. Iya. Gara-gara psikolog lewat. Psikomo. Kaget loh gua. Gara-gara psikolog lewat. Ada Dila sama Ica. Eca. Dari Sadari Diri. Sadari diri. Sadari doang apa sadari? Sadari aja sebenarnya, tapi sadari diri Instagramnya. Oh iya. Oh. Sadari. Sadari itu apaan? Ini yang Dila, ini yang Eca. Eca. Ya. Sadari. Mau jelasin ya? Lempar-lemparan nih. Kurang briefing. Sadari itu platform penyedia layanan kesehatan mental, termasuk konseling dengan psikolog, itu salah satunya gitu. Konselingnya online? Bisa online, bisa offline, kita available dua-duanya. Oh. Emang efektif konseling online, offline, online. Maksudnya nggak ketemu. Untuk beberapa pendekatan itu efektif karena kita mengandalkan talk terapi gitu ya, terapi dengan ngomong, konseling dulu. Tapi kalau misalnya emang berikutnya butuh offline, kita bisa rekomendasi untuk offline gitu. Dan biasanya tergantung sama preferensi juga gitu. Soalnya kalau online kadang orang bisa off cam gitu karena kadang ada yang malu nggak nyaman gitu kalau ketemu langsung. Tapi ada juga yang justru prefernya offline gitu karena bisa lebih fokus gitu kan, jauh dari distraksi gitu. Tapi sebelum jauh, kita harus tanya dulu pengalaman internasional ini. Oh iya. Benar. Dari masing-masing Dila dan Eca. Mohon maaf ya, yang kesini memang reputasinya udah internasional. Harus punya pengalaman internasional. Sembarangan. Gak bisa sembarangan tamu di sini. Dan umroh. Siaga. Dan umroh udah dianggap internasional, tenang aja. Jadi nggak terlalu berat. Ya. Emang internasional tapi agak nggak profesional. Sorry. Iya. Biasa. Mana sih? Udah ya? Udah. Oke. Siapa dulu? Eca dulu yang sepertinya lebih internasional. Eta lebih internasional karena baru pulang dari Amerika katanya. Oh gitu? Ayo kita lihat, kita tes di Amerika, dia tahu apa. Aku belum pernah nonton lagi. Iya. Dari Amerika kemarin? Iya betul. Ngapain? Liburan. Anjay. Keren kerja. Kemana aja di Amerika? Kemarin ke San Francisco, Las Vegas, sama Los Angeles. Judi? Kan ke Las Vegas nggak harus judi. Las Vegas kan judi? Observasi bisa. Iya. Oh, Orang gerak-gerik. judinya di Los Angeles kok. Ada juga ya? Iya. Sama keluarga, Sama suami, sama orang tua aku. Wah. Berapa lama? Kemarin berapa ya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Lama. 2 minggu. Gue langsung kali-kaliin itu. Karena lu baru dari sana tahun lalu kan? Tahun lalu. 16 hari kali. Lu kemarin berapa lama?
21 hari. Oh, lebih lama lagi. Iya. Langsung gua kali-kaliin. Anjrit abis segini nih. Lo sebagai yang udah ke SF dan Los Angeles, Iya. siapa tuh ada yang mau di... Ke San Francisco di mana tinggalnya? Hotelnya maksudnya? Iya, daerah mana? Oh, daerahnya Dekat pantai apa namanya? Pierre. Pierre. enggak, agak dekatnya lebih ke kota Jordan, sih. Pierre Jordan. Ada kan Pierre Pierre Jordan? Roland. Pierre Jordan ada merek coba Pierre Jordan. Pierre Roland yang gerhana. Iya, tapi Pierre Jordan itu ada Nah, Pierre merek. Jordan apaan? Ada, merek jam, Pierre Nggak ada. Jordan. Ada, Pierre Jordan tuh merek jam kalau nggak salah. Pierce. Nggak ada Pierre Jordan. Oh, Pierce Jordan. Nama orang, tapi itu nama orang. Karena lo Pierre Jordan, Pierce Jordan ininya. Coba Pierre. lagi. Pierre. Terus link. baru. Pierre Jordan tuh. Coba image. Nggak ada. Tuh. Merek wine lagi. Iya, merek jam. Larang. Nggak ada Pierre Ada Jordan. jam, Pierre coba Roland. jam. Tuh. Wah, kan? Ada. Nggak ada, mana? Ini Coba juga. lihat dulu tuh apa, coba klik dulu. Pierre Jordan. Charlotte Chase Pierre Jordan. Ih. Nggak percaya sih lu. Lama tapi Kalau dibohongin. tapi nggak top di Google Iya, gitu. benar. Berarti nggak terkenal. Zaman-zaman dulu lah ini. Enggak lupa lah. Kebetulan aja ada. Iya. Pierre Roland kali Bang. Enggak, orang mau Jordan lu paksa Roland. Oh, nggak ada. Pierre Roland ada yang gerhana. Oh iya, Iya, Pierre iya, Jordan iya. nggak ada. Oh, jadi lebih dekat ke kota, Ke downtown. ke downtown-nya. Ya pemandangannya kota. Oh, iya. Karena dekat ke kota, ya. Kalau Los Angeles di Di ke kotanya juga sih. dekat kota San Francisco juga. Enggak dong, kan beda. Beda Di daerah. downtownnya juga, pokoknya semuanya di dekat pusat kota. Oh, dekat kota, iya. Gua nggak tahu. Lalu emang di mana nginepnya? Gue di pinggiran tuh, di dekat Pierre. Oh. Gitu. Kalau di Los Angeles? Los Angeles di yang Hollywood Boulevardnya tuh, kesana-sananya kan banyak penginapan. Iya. Gitu. Gak jadi gua nggak ngeliat gedung-gedung, Oh, nggak di tengah kota. nggak Bang? di tengah kota gitu. Langsung hitung deh kali-kali lagi. Kali kalau di Hollywood Boulevard berapa? Iya. Apa yang seru di sana? Yang paling diingat? Oh, paling diingat naik roller coaster sih. di Disney? Bukan namanya Knott's Berry Farm. Itu di mana? Itu ada. Di Los Angeles. Itu di kok aku lupa. Oh. Los Angeles, betul. Lu nggak naik roller coaster, Bang? Di Disney? Oh, Disneyland. Di apa namanya? Anaheim. Anaheim ya. Anaheim itu LA, Bekasinya Jakarta dah. Oh, agak luar kota. Agak luar kota gitu. Anaheim ya. Anaheim. 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 Ya. Udah cukup internasional berarti. Ya udah boleh. Langsung ya. Amerika sih. Iya. Iya, karena ngurus visa yang paling susah itu Amerika. Benar-benar. Oh. Begitu lo di paspor lo udah ada visa Amerika, Visa itu lain? visa lain akan lebih mudah. Oh. Katanya sih ya, katanya. Katanya. Iya. Kemarin susah nggak ngurusnya? Enggak sih. Padahal dia paling ringkas, nggak perlu statement bank, nggak perlu macem-macem. Ke Amerika? Ke Amerika itu. Oh. Cuman kalau Susah. pas lagi diwawancara siap-siap aja bawa kalau ditanya. Hmm. Gue nggak ditanya juga. Percaya berarti. Percaya ini mukanya muka belum pernah ke Amerika. Iya. Oke. Berarti udah cukup nih ya? Udah cukup. Udah cukup. Internasional udah cukup internasional. internasional. Iya. Sekarang Dila. Oke. Iya, apa? Pengalaman Terakhir internasional. terakhir kali. Keranggan, Nanggewer. nangewer, Nanggewer ya? Gue baru lihat di tol kemarin. nangewer. Nanggewer ya? Nanggewer, iya. G-nya satu ya? Satu. Oh ya, sorry. Kalau Tangerang baru G-nya 2. Ya. Iyalah, masa Iya. G-nya satu. Kalau satu Tangeran. Iya. Tangeran. Iya. Dia kemana dia? Terakhir kali ke luar negeri. Iya. Ya apapun Apapun yang pengalaman berhubungan dengan internasional. luar negeri. Pengalaman internasional. Nggak harus luar negeri juga Iya. sebenarnya, pengalaman internasional. Speaker ini online internasional. Oh iya? Acara apa? Sebenarnya nggak online sih, tapi kayak dia tuh namanya APRIS gitu. Apres itu? APRIS itu Seminar kayak apa? Association Psychology seminar gitu. Sebenarnya Iya. dia tuh pembicaranya internasional. Oh. Gitu, undangan pembicaranya gitu. Tapi tempatnya di Depok. Tapi lu pembicara juga? Gue mempresentasikan paper gue waktu lulusan. Oh, internasional itu. Emang speaker yang lain dari mana?
Indonesia ya, tapi yang lain, yang ini universitas lain, cuma pembicara yang di invite keynote-nya dari luar. Oh. Siap, dari mana aja? Psikolog semua berarti? Iya, penelitian sosial dan psikologi. Gua nggak ngerti. Speaker, katanya jadi speaker dia. Speaker. Mic-nya siapa? Masa dia jadi speaker? Speaker doang nggak, mic-nya nggak bunyi. Oh, iya. Apa emang tentang apa papernya? Gue so ngerti aja. Papernya tentang intervensi untuk gangguan kecemasan sosial. Intervensi Untuk gangguan kecemasan. Ini panic attack bukan, beda lagi ya? Betul, beda lagi. Oh. Generalized yang social anxiety. Anxiety, anak-anak Jaksel. Iya, Anxiety, cemas. Celananya masuk. Celana dalam masuk ya. Bikin jadi cemas. Jadi cemas kan kalau celana dalam masuk. Ini kita bahas sama siapa ya? Bari. Oh, Bari. Oh, kemarin Bari. ya. Iya. Bari, iya. Bedanya psikologi sama psikolog sama psikiater apa sih? Jadi kalau psikiater itu sebenarnya lulusan S1-nya lulusan kedokteran. Kalau psikolog S1-nya S1 psikologi gitu. Tapi itu yang yang mendasarnya. S1-nya kedokteran umum aja. Kedokteran itu sama. Iya, jadi itu dokter umum yang abis itu ngambil Ambil spesialisasi Psikiater. kejiwaan. Betul. Kejiwaan. Gitu. Itu psikiater. kalau Itu psikolog, psikiater. Kalau psikolog ambil S2-nya S2 profesi namanya, Iya. ya jadi psikolog gitu. S1 psikolog harus S2 kalau psikolog. enggak maksudnya beda bidangnya yang Tangani. diurusin. Iya, apa bedanya? Jadi kalau untuk gambaran permasalahan yang ditangani biasanya sama, tapi pendekatan atau approach treatmentnya kalau psikiater itu pakai obat biasanya, kalau psikolog ya pakai terapi-terapi kayak cognitive behavioral therapy gitu. Kita mencoba men-switch mindset seseorang, terus dengan ngobrol ke kita gitu. Jadi pendekatan itu yang beda. Nggak ngasih obat ya kalau psikolog? Enggak ngasih obat. Kalau anxiety, kalau ke psikiater dikasih obat penenang. Betul. Biasanya gitu. Kalau ke psikolog Kita treatment, jadi kita gali misalnya sumber kecemasannya atau Apa? apa gitu. Terus melakukan yang namanya exposure gitu, tapi perlahan gitu. Jadi kita set dulu kira-kira yang paling aman buat kamu apa, lama-lama meningkat gitu. Nanti ada skill-skill relaksasi yang kita ajarin, jadi dia bisa lebih menghadapi sumber kecemasannya dengan kondisi yang lebih tenang gitu. masak. Kenapa jadi masak? Kok masak sih? Orang relax katanya, emang relax cuma dipijat doang. Orang Iya. relax kan bisa lewat Relaksasi. relaksasi, kenapa tiba-tiba masak? Berarti kalau psikiater hanya mengobati efeknya. Simptom atau gejala. Tapi pakai ngobrol-ngobrol juga nggak psikiater? Biasanya ada, tapi nggak terlalu lama. Mendalam. Nggak terlalu nggak terlalu dalam. Terus kita tahu dari mana? Misalnya kita nih merasa cemas nih atau apa? Nah kita kemana nih? Tahu dari mana harus psikolog atau psikiater? Itu sama aja sebenarnya. Kalau biasanya itu ke psikolog dulu karena kalau ke psikiater itu kan biasa dikasih obat. Nah obat itu biasanya memang kita harus komitmennya tuh jauh lebih gede gitu karena minum obat itu nggak bisa kayak minum Panadol gitu. Jadi biasanya minum obat tuh bulanan. Panadol kan hitungannya. ditelan. Kalau ini apa? Bulanan. Katanya nggak bisa kayak Panadol. Maksudnya ini harus beli apa? Kalau Panadol Iya. Iya. Kalau masuk berarti lo nggak cemas. orang lagi sakit mentalnya Iya kan supaya tenang, lo bisa nggak? Kalau lagi cemas lo nggak bisa gitu. Tenang lo bisa. Gitu. Iya, terus? Iya, jadi harus 6 bulan nggak boleh berhenti gitu dan kalau berhenti itu ada perlu pelan-pelan lagi gitu, perlu perlahan. Jadi emang komitmennya jauh lebih tinggi gitu. Dan bisa banyak obatnya? Atau Enggak sih kayak biasanya. orang sakit sih nggak sih? Kayak orang sakit badan nggak? Maksudnya kan suka ada antibiotik lah, ada obat ini. Enggak ada obat nyampe ini. kayak Nggak? gitu. Biasanya paling Tapi psikolog nggak bisa ngeresepin obat. nggak bisa. Berarti tapi nggak belajar obat juga? Apa belajar? Ada yang dipelajari misalnya kayak obat apa, tujuannya untuk apa. Biasanya juga kita googling dulu lah supaya kita bisa tahu ternyata psikiaternya itu melihat gejala ini di pasien kita, di karena klien dikasih kita. obat ini gitu ya. Oh ya makanya S1-nya kedokteran ya, karena belajar ada Obat-obatnya. Psikiater. Iya. Tapi kan punya efek setiap obat pasti kan? Betul. Efeknya juga lumayan. Misalnya anxiety lagi nggak bisa tidur karena anxiety, dikasih obatnya supaya bisa tidur, bukan supaya anxiety-nya hilang atau gimana sih? Biasanya
Sebenarnya ini tergantung banget tiap dokter, mungkin penilaiannya berbeda-beda gitu. Tapi kalau anxiety biasanya memang anxiety-nya yang diturunin dengan harapan dia nanti bisa tidur. Iya. Gitu. Kalau psikolog dicari nih sumbernya apa sih dia nggak bisa tidur? Iya. Kenapa sih nggak bisa tidur? Berarti lebih lama dong sama psikolog. Betul, lebih lama. Biasanya kita nggak one shot. Berapa lama biasanya? Tergantung banget dari Masalahnya kasusnya juga ya? sih. Biasanya kasus yang udah ditanganin paling cepat itu terapi berapa lama? Sebenarnya sekali datang juga ada. Jadi misalkan dia datang, terus kita udah tahu, oke, sumber masalahnya ini, terus untuk di rumah dia harus latihannya, misalnya latihan relaksasi nafas, latihan mindfulness gitu. Jadi itu yang dia bisa jalan sendiri gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Taunya udah sembuh? Ya hilang. Kan kalau luka kan kelihatan nih udah sembuh nih. Iya, Nah, kalau benar. ini mental tau dari mana nih? Gue udah nih. Kita bikin kayak semacam statement gitu, harapannya apa, misalnya gini, kayak oke, berarti tujuan kamu sesi apa, oke, berarti supaya saya nggak bisa lulus skripsi gitu. Nah itu jadi target kita untuk ini, atau bisa nyelesain bab 1, nggak lagi menghindari itu. Nah jadi untuk bisa lihat apakah dia terapinya sembuh, terapinya works atau enggak dari situ gitu. Jadi bisa tujuannya macam-macam sesuai dengan yang kita sepakati di awal sesi gitu. Oh, itu tandanya udah nih gitu. Dan kita selalu berusaha untuk bikin itu visible gitu. Kalau misalnya dia, ya supaya saya nggak sedih lagi. Nah kita educate kayak. Nah bingung tuh kan? Mungkin ya Gimana kayak. nggak sedih lagi tuh tandanya? Nggak sedih. Kita bilang bahwa nggak sedih lagi itu bukan sesuatu yang bisa kita capai, karena manusia tuh wajar sedih. Gitu. Iya. Nah kita apa yang mau dicapai? Misalnya kalau kamu sedih, kamu nggak self harm lagi, atau kalau kamu sedih, kamu nggak sampai mukulin diri sendiri. Dia nggak teriak-teriak lagi misalkan. Betul. Oh iya. Iya. Anak gue itu yang paling kecil, si Delisa itu pernah di terapi. Karena dia tidak bisa mendengar sesuatu yang berulang-ulang. Nah, Misalnya gimana? Misalnya dengerin lagu nih, Iya. satu lagu selesai, terus gue pengen ulang, dia dengerin lagi, panik tuh dia dulu. Panik. Sampai yang paling parahnya menurut dia dengerin detik jam, tek, panik. Atau yang menurut gue, kok ini jangan-jangan mengada-ada kali dia si anak nih gitu ya. Muter mall, parkiran di mobil yang sama gitu. Misalnya mau jemput Ria belum datang, muter dulu. Iya. Balik lagi ke situ, udah Panik. Apa katanya? Ya ada gangguan apa ya? Pokoknya nggak bisa yang berulang-ulang. Itu emang ada yang kayak begitu? ya ada sih. Mungkin kalau kayak gitu bisa misalkan dengan sesuatu berulang dia jadinya takut ngerasa terjebak di hal yang sama gitu dan nggak bisa keluar. Terkadang itu juga bisa, tapi tentunya perlu diakses lebih lanjut gitu. Iya. Nah terapinya ada di situ, suruh bergerak aja semuanya, habisin energinya katanya gitu. Pas gue masukin ke terapi di mana ya, Cipete kalau nggak salah gitu anak-anak. Itu apa berarti? Psikolog? Ke psikolog. Psikolog ya ide. Jadi di terapinya kayak main-main jadi di sana. Disuruh main aja. Tapi sekarang udah enggak. Udah nggak apa-apa? Udah enggak, karena jam gue gantung digital. Nggak ada, jadi nggak ada suaranya ya. Triggernya dihilangin. Triggernya dihilangin. Itu tidak mencari sumber masalah. Iya. Gak tahu dia begitu, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Entah karena Kecil terapi, Kecil Kecil. usianya. Waktu itu umur 5-6 tahun deh. Oh. Tapi kok aneh ada gangguan yang... Ya ada ya begitu ya? Gue juga ada tuh gangguan yang kayak gitu, mendengar suara yang tidak pada tempatnya. Misalkan? Contohnya? Ya apa misalkan? Misalnya nih, naik mobil, kalau ada bunyi musik sekencang apapun, gue nggak masalah, karena memang itu pantas gitu. Tapi gue bunyi krek, murmur nggak kenceng gitu. Iya. Nah itu gue terganggu banget itu gue. Panik gue. Sampai gimana terganggunya? Gak betah gue gitu. Apaan itu? Gangguan apa gue? Karena malah mengganggu kalau lagi berangkat dan perlu konsentrasi ngapain tuh. Gue nggak betah. Nih dengerin bunyi inian apa? Styrofoam. Misalnya gue habis ini ada syuting makan ya, terus pulang bawa bungkus. Ya. Ada yang pakai styrofoam tuh. Iya dibungkus. Bungkus. Kan Ya. kalau misalnya ngitit, bunyi gitu kan? Iya. Wah itu gue panik banget itu. Panik gue. Apaan Yang ya? dipikirin apa? Nggak nyaman aja, nggak ada perasaan tuh nggak nyaman ya. Ya apaan sih gitu. Gue jadi nyari-nyari sendiri, yang buat orang nggak masalah, buat gue jadi masalah. Kayak dengar suara ngilu itu ya? Kalau sendok sama piring kan suka. Iya. Ini tapi kalau disengajain, Enggak. nggak apa-apa.
Nah menurut gue ini suara tidak harus bersuara gitu. Iya. Berarti di pesawat gitu juga nggak kalau ada Pesawat kan suara-suara? awalnya iya, tapi lama-lama pesawat emang kayak begini. Oke. Oh iya. Nah, kira TKA gitu. Nah gue tuh kalau yang tidak pada tempatnya, nggak ada orang gini aja nih. Ngapain sih lo gitu gue? Sebel. Panik bukan ini. Kenapa ya itu ya? Biasanya kita gali juga pattern lain apa? Suara doang kah? Atau misalnya aturan lain? Kayak kalau ada orang yang nggak pada tempatnya, misalnya lampu merah dia jalan, terganggu itu nggak? Terganggu. Nah, patternnya ada apalagi munculnya yang kesannya mirip gitu, Mirip, bahwa dia harusnya tidak pada tempatnya, selain suara. Ya itu misalnya nyetir nih si Ius nih, terus kan ada marka jalan terus ngangkang tuh. Iya. Nah gue panik tuh, lo ngangkang lo, ngangkangin ini ke kiri atau ke kanan gitu. Oke. Sampai Padahal- panik atau? Panik. Panik? Maksudnya gue tuh nggak nyaman gitu gimana? Oh iya. Gimana sih Yan kalau di jalan Yan? Dia nih, Rahman yang tahu deh. Ribet ya? Iya. Nah, Rahman yang lebih jelas ya. Coba deh, panggil Rahman deh tolong. Rahman. Dipanggil Bang. Kayaknya gue tuh nggak ini. Kalau lu nggak Apaan ngeliat sih? jalan gimana? Misalnya lu main Ya, handphone nih, gue lu nggak nggak lihat? tahu. Kan gue nggak tahu. Nggak terganggu. Apa lu harus selalu awas? Enggak. Kalau gue cuekin ya gue nggak lihat ya nggak apa-apa gitu. Tapi begitu lihat, gue panik. Panik gitu. Panik di dalam. Ya nggak panik ini, tapi cemas di dalam gitu. Aduh gitu. Apaan ya gue? Anak gue yang itu juga begitu modelnya tuh. Yang kecil tadi. Yang si Latisa. Oh yang gede. Misalnya waktu 9.15 nih waktu nih. Dia 9.14 kita belum bergerak, dia panik. Kan kita waktu 9.15 nih, ayo nih gitu. Apaan ya penyebabnya ya? Jadi hidupnya nggak tenang mulu lah. Untuk bilang itu diagnosisnya apa, kita tuh gejala itu tuh harus memenuhi sejumlah simptom gitu loh. Misalnya, oh ternyata selalu merasa cemas ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan aturannya gitu. Biasanya kalau satu gejala, misalnya contoh ya, gangguan yang gejalanya mirip dengan itu, misalnya kita ngomongin soal OCPD gitu, Obsessive Compulsive Personality Disorder gitu. Nah dia juga harus memenuhi simptom yang lain, misalnya OCPD itu dia orangnya juga rigid, kaku gitu. Kalau misalnya salah ya salah, nggak bisa buat orang nggak enakan tuh nggak bisa gitu. Jadi ya itu salah, nggak mau tahu, harus sesuai gitu. Nah itu harus muncul terus, dan kalau gangguan kepribadian dia munculnya tuh sepanjang waktu gitu. Jadi mulai dari umur 18 tahun udah kelihatan patternnya terus gitu. Jadi emang nggak bisa kita tahu dari satu simptom bermasalah aja, tapi kita gali terus apa yang munculnya apa dan udah dari kapan, penyebabnya apa gitu. Itu akan digali terus biasanya dalam sesi. Makanya nggak bisa sekali Ya, datang, karena kan belum tentu ketemu tuh di sekali datang tuh si penyebabnya apa. Iya. Nah ini Rahman nih. Man, kalau gue denger suara di mobil yang tidak pada tempatnya tuh, kan gue suka nyari itu apaan tuh, bunyi apaan tuh gitu. Nah gue kayak gimana inian gue, gerak-gerik gue. Gelisah aja. Nggak betah gitu kayak pengen ngelompat dari mobil. Mobil gue jadi lo yang ini. Iya. Masa dia turun tiba-tiba. Gelisah. Ya lu sensitif, bisa ada kaki-kaki bunyi gitu, kakinya bunyi nih, lu tahu. Styrofoam mie ayam tuh ngek. Misal styrofoamnya diapain sih tuh? Bisa ditaruh. Taruh aja. Ditaruh di mobil. Taruh di mobil kan jalan juga gede. Ya dia juga cek. Itu ganggu tuh. Iya. Tapi kalau gue tidak semua yang tidak pada tempatnya gue jadi gelisah. Bahkan orang melakukan kesalahan fatal, gue cenderung memaafkan. Kita pernah syuting, nggak ada suaranya. Cuek. Harusnya kan kalau pakai gejala gue yang tidak pada tempatnya, gue akan panik itu. Lu kok gini? Gue enggak ya. Ya udahlah. Mau diapain lagi nggak bakal bisa dibenerin gitu. Iya. Tapi kalau yang berhubungan sama suara, sama orang ngelanggar hal yang kecil-kecil, gue kok Gelisah gitu. gelisah. Kenapa ya? Itu dari kecil atau dari Dari kapan? dulu. Dari kecil? Dari kecil ya. Oh, oke. Apa gue nggak usah? Wah, Lu ada kekuatan denger semua kali Bang. Lu kayak penciuman. Penciuman gue juga apa? Yang tidak pada tempatnya nih. Iya. Penciuman yang tidak pada tempatnya. Saya di mobil nih, Di mobil. ada bau apaan nih? Nah, Iya. Tapi orang lain belum tentu nggak. Belum. Ini di garasi gue, kayaknya gue doang yang
nyium bau pesing kucing. Yang buat yang lain biasa aja. Nih, kucing kencingnya di sini nih. Ada tapi benar. Ada benar. Nah, gue tuh terganggu tuh selama ada itu tuh. Iya. Gue terganggu terus. Pas kucingnya waktu Akhirnya gue berak aja di situ biar bawa tai. biar sekalian ya, Tai. kayak yang itu yang tadi tuh, yang ibu-ibu nyiram kencing ke Iya, rumah iya. tetangganya. Berita itu. Ah itu kenapa? Ah gue kayak Itu konsultasi. termasuk Itu masalah termasuk masalah. psikologi itu. Betul. Oh. Termasuk yang boleh dikonsultasikan. Kalau kan orang mikirnya, gitu. aduh harus sampai Iya, yang harus gangguan. masalah banget apa sering teriak-teriak. Ternyata itu juga bisa dikonsultasiin ya? Justru masalah kayak gini yang udah mengganggu, aduh sebenarnya harus syuting nih tapi nggak tenang terus gitu kan. Oh. Ya nggak apa-apa, justru itu perlu diatasi secara profesional. Itu termasuk berarti. Iya, maksudnya sebenarnya nggak perlu, hampir nggak ada pengaruh buat orang lain kok gue. Iya, jadi. cuma kan di elunya jadi Nggak enak nyaman. sendiri Nggak kan. enak sendiri. Nyaman. Betul. Sampai mau lompat dari mobil ya. Padahal mobil gue itu. Enggak, biasanya di mobil lu siapa aja isinya? Ius, Rahman. Ganis, Dion. Berarti emang kayak mereka sengaja biar lu keluar dari mobil. Ganis tuh di belakang bunyi-bunyiin. Iya. Biar lu keluar, Bang. Iya, mungkin kali ya. Ya itulah salah gitu. satu gangguan gue yang Lu cocok kerja jadi montir, jadi itu cocok, tuh. Bang. Ini tok tuh gue dengar lu. Lu sengaja itu. Iya. Maksudnya gue cepet enggak. Gue cepet Sengaja enggak gitu. itu Maksudnya ya. kan lo nggak terganggu kan? Nah, sampai gue bilang. Gue denger tadi. Iya, tapi nggak terganggu. Nah, gue tuh terganggu. Iya. Lu cocok Bang, bener Bang jadi montir gitu-gitu, Bang. Jadi kalau ada orang nih, Pak mobil saya ini nggak enak apa, terus lu denger kan? Oh ini rusak ini gitu. Nah, apa masalahnya gue nggak tahu bunyinya dari mana. Tapi kan lu tahu sumbernya mungkin. Iya. Dari sini nih. Tuh, tetep aja. Nggak sengaja, kalau lu sengaja dia. Dia sengaja itu. Sebenarnya sih kalau gejalanya kayak gitu, itu tuh mirip sama gejala anxiety atau cemas gitu ya. Nah, cemas itu utamanya saat ada ketidakpastian gitu, yang kita nggak tahu. Misalkan ada suara itu kayak nggak pasti itu dari mana sih suaranya gitu, itu kenapa gitu. Nah, itu part yang kadang bikin beberapa orang jadinya panik gitu, karena kayak nggak tahu itu kenapa, nggak tahu sampai kapan, nggak. Nah, itu jadi core-nya sebenarnya ketidakpastian biasanya kayak gitu. Itu salah satunya sih sebenarnya. Kita kan akan membuat hipotesis ya, kayak kenapa gejala ini mengganggu buat dia. Nah, semakin kita gali, semakin kita ini karena core-nya ketidakpastian atau core-nya adalah melanggar aturan gitu, atau kayak sebuah yang tidak sesuai dengan pada tempatnya tadi. Ya banyak gitu. Semakin kita menggali, semakin kita bisa bikin hipotesisnya gitu, dan hipotesis itu yang akan kita bahas dalam sesi dengan klien. Kalau kayak gini, menurut kamu gimana? Oh ya bener nih Kak, udah sesuai gitu. Oh, oke, berarti kalau prosesnya kayak gini, nanganinnya gimana? Itu yang kita bahas juga gitu. Iya. Karena kalau suara sen tak, gue nggak panik. Kan bunyi itu kalau mau sen. Iya. Gue nggak Karena panik. tahu. Karena Karena tahu tahu. itu pada tempatnya. Betul. Bunyi. Emang bunyi. Emang bunyi, Sen. Berisik, seberisik apapun gue nggak akan terganggu. Karena itu pada tempatnya menurut gua. Iya. Kok bisa ya? Lo ada gangguan apa? Coba langsung. Yang secara lo nggak nggak sadar gua. nggak sadar. Mungkin nggak sadar kali kalau ada. Nggak tahu sih, nggak ada gua. Kayaknya. Maksud gue, lo ada sesuatu yang Mengganggu. terganggu nggak gitu? Dalam hidup ini nggak ya? Nggak apa ya? Misalkan. Nggak ada sih kayaknya. Mantap. Baik-baik aja. Tapi kalau ya kayak Apartemen ganggu. Apartemen nggak kelar-kelar. udah enek aja itu sih. Iya. tapi kalau kayak gitu gue juga terganggu kalau misalnya gue nebeng mobil orang nih, terus dia kayak gitu belok nggak pakai sen. Tapi gue nggak akan ngomong apa-apa juga, tapi cuma sebel Ya aja. karena tidak ada relasi kuasa saat itu. Iya. Anjay relasi Iya kuasa. benar. Karena gue ngerasa Sebel ini aja ngeliat orang. melanggar aturan. Iya. Walaupun kitanya juga sering melanggar aturan sih. Tapi gue usahakan nggak pernah. Iya, gue juga usahakan. Usahakan nggak pernah. Tapi kalau ngeliat misalnya nyambeng di mobil orang nih, dia belok aja, nyalip aja nggak pakai sen tuh, gemes aja gitu kayak. Iya. Apa sih susahnya gitu? Iya. Padahal ya nggak tahu sih. Tapi tuh kayaknya nggak sampai gelisah sampai sih mengganggu. gue. Sampai gelisah. Kalau Nggak gue, sampai mengganggu lah. gue sampai cemas. Patokannya itu ya, sampai mengganggu nggak? Betul. Sampai kita. Jadi biasanya batasan masalah atau enggak itu sangat mengganggu keberfungsian sehari-hari gitu. Oh. Jadi kalau sebenarnya nggak mengganggu keberfungsian itu nggak apa-apa. Nah keberfungsian itu ada banyak, ada intelektual, ada sosial gitu ya. Misalnya
saking kita cemasnya kita jadi nggak bisa bikin keputusan gitu, atau jadinya nggak, atau okupasional kita jadinya nggak bisa kerja, nggak bisa capai target gitu. Nah itu kan sebagai manusia kan kita harus berfungsi untuk akhirnya survive gitu kan. Nah jadi saat ada hal-hal yang sampai mengganggu keberfungsian itu biasanya udah harus ke psikolog gitu. Kayak di tempat ramai ada juga kan tuh orang di tempat ramai tuh merasa Nggak sedih. sepi. Merasa sedih. Itu mah jomblo. keramaian aku Merasa sepi. sendiri memikirkan kamu. Iya, kosong itu. Dewa. Ya. Dewa. Kayak gitu-gitu juga kan. Ada kan yang di tempat ramai tuh panik aja bawaannya. Panik. Tapi ada panik yang maksudnya masih bisa dihadepin, jadi masih bisa ketemu orang, masih bisa ngobrol. Ada juga panik yang sampai nggak mau keluar kamar gitu. Itu yang berarti kan udah harus berlebihan ya. Normal, yang satu bermasalah. Kan cemas normal, tapi cemas yang sampai nggak bisa berfungsi itu bermasalah gitu. Segala yang berlebihan tidak baik. Iya, Betul. Kalau gue sih masih dalam batas normal sih. Iya masih berfungsi kan. Iya, maksudnya gue cemas dan tidak. Tapi orang melihat gue cemas banget. Gelisah. Padahal gue mencoba untuk menenangkan diri gitu untuk ini. Tapi gerakan gue mungkin gerakan-gerakan gelisah kali ya. Iya. Akhirnya terganggu orang. Ya udah kalau gitu, kalau kita syuting, lo pada naik motor aja. Biar nggak ikut di dalam Biar mobil nggak ya. di dalam. Nggak lihat berarti. Iya. Ya taruh motor. Iya. Oh iya, kalau naro-naro barang di mobil jangan yang bunyi-bunyi ya. Iya. Apa kemarin terakhir ini dilapisin tisu. Apanya? Biar nggak bunyi. Antara styrofoam ke styrofoam kan jadi gua ngerepotin orang ya sebenarnya ya. Iya sih. Padahal ngik bunyi gitu doang. Iya. Tapi kalau misalnya di mobil nih, terus ada suara entah dari kaki-kaki atau suara emang ganggu sih bang. Ya, Tapi iya. nggak sampai gelisah, tapi ganggu memang di kuping ya. Suara apaan sih? Tapi nggak sampai, mungkin kalau lu sampai gelisah banget. Sampai gelisah, gue nyari-nyari gitu. Ini mana ya? Gitu. Dan nggak enak. Iya. Sebenarnya gue kayak banyak deh gangguan psikolog. Iya. Kayak gue tuh merasa sering kesepian di tengah keramaian. Dalam. Misalnya nih ya, gue seneng ngeliatin orang berlalu lalang, tapi gue nggak seneng nimbrung di situ. Gimana sih? Oh iya. Itu apaan? Itu gangguan atau sekedar apa namanya? Hobi. Bukan apa? Introvert gitu. Personal. Pribadian. Kepribadian gitu. Kalau nggak mengganggu keberfungsian tadi ya sebenarnya nggak apa-apa, sesimpel itu emang preferensi aja. Kadang ada orang yang emang lebih suka observasi daripada ikut nimbrung gitu kan, ada juga. Sebenarnya salah satu patokannya itu aja, mengganggu nggak berfungsian lu sebagai manusia Iya sehari-hari. Betul. Itu aja. Kadang gue suka menghindari, di situ ada orang lagi rame, gue lewat jalan lain gitu. Cuma takut, di situ harus ntar ngobrol harus ini gitu. Iya, manusiawi sih tapi itu apa tuh? Iya. Tapi nggak mengganggu kan? Ya mengganggu, akhirnya gue jalannya jauh. muter. Muter akhirnya. Iya. Kadang ada yang orang sendiri aja gue hindari. Karena nggak mau. Karena lagi kondangan di belakangnya. Jadi duduk gitu sendiri. Ada juga teman gue pernah dia bilang dia pakai ini hipnoterapi. Nah bener itu bagian dari psikologi juga nggak yang pakai hipno Iya, gitu? sebenarnya hipnoterapi itu pakai ilmu psikologi juga, tapi sebenarnya itu ada course yang berbeda dengan yang kita pelajari di profesi gitu. Kalau yang diginiin, bener gak sih? Nah itu hipnotis ya. Hipnotis. Ini psikologi juga? Kalau itu enggak sih. Kalau hipnoterapi itu kan kayak ngasih sugesti-sugesti gitu iya. kan. Jadi hipnoterapi itu prinsipnya sebenarnya kita dibikin di kondisi yang tenang, yang nyaman, benar-benar nggak ada distraksi. Jadi kadang kita bisa ngakses hal-hal yang mungkin sebelumnya unconscious gitu, kita nggak ngeh gitu. Gitu sih. Terus jadi saat kondisi itu juga lagi nyaman, kadang kita misalnya ada sugesti-sugesti tertentu gitu ya, ada mindset tertentu yang pengen dimasukin, jadi benar-benar nangkep gitu. Terus temen gue juga cerita gitu bang, dia posisinya tuh kayak tidur tapi nggak tidur gitu, nggak sampai hilang kesadaran. Benar. Tapi dia malah jadi ingat memori masa kecil yang selama ini nggak dia ingat bang. Terus ternyata itu masalah dia selama ini. Betul. Berarti kalau mau ujian bisa dong. Kalau ujian Setengah tidur gitu biar inget ya. Jadi baca-bacanya. Tapi kan ujiannya kita nggak tidur gitu. Terus si hipnoterapisnya di mana? Di samping. Emang boleh. Kayak gitu kata dia, Bisa jadi ya? kayak buka folder gitu ya, kayak kan kayak lemari benar. foldernya dicari ini ternyata nih masalah dia di masa kecil yang bikin dia kayak gini sekarang gitu.
Dia ceritanya gitu ya ke gue ya. Memori jadi nggak hilang sebenarnya di kita, cuman memang Nggak terselip hilang. di mana-mana aja gitu. Atau kita tutupin apakah, gitu ya? Iya, apakah conscious atau unconscious gitu, kita sadari atau enggak. Itu bisa gitu ya. Karena salah satu mekanisme kalau kita mengalami trauma, ada yang namanya kita merepress memori itu gitu. Jadi otak kita membantu kita supaya kita berfungsi dengan tidak mengingat itu Iya. sebagai kesadaran gitu gitu, ya, di-repress. Tapi Ngelupain. sebenarnya simptomnya kerasa tiap kali ketemu orang kayak siaga banget gitu, kayak kalau misalnya dikagetin sedikit langsung gitu. Iya, Nah iya, itu iya. kelihatan gitu. Dia bilang nggak ada apa-apa, Gue tapi tuh, gue sebenarnya lagi. Kaget-kagetan tuh gue nggak demen banget. Itu kayak di film si Pixar itu loh. Apa? Yang Inside Out. Inside Out. Inside Out. Kan itu kan ada memori-memori Iya, di otaknya. benar, yang itu. kesimpan. Gue kalau dikagetin tuh gedek banget gue. Gedek banget itu. Cuman anak gue sering banget ngagetin. Gue bilang, nggak bisa gue dikagetin gitu tuh, nggak bisa. Bukan sekedar. Anak lu gitu? Iya. Gue tuh nggak bisa nggak dikagetin gitu. Bukan sekedar kaget. Kesel. Gue banyak banget masalah ini. Begitu ini gue harus kesadari. Ya lu waktu kecil nggak pernah main celukba kali? Nggak Nggak biasa terbiasa. jadinya. Nggak dicelukbain sama orang tua lu, Bang? Ini memori masa kecilnya nih, baru ditarik nih. Coba inget-inget. Ada nggak proses main Kayak cilok? sama orang tua gue nggak pernah main dah. Itu dia. Gak pernah main, tidak ada kenangan berjalan-jalan sama orang tua. Lo kan ada udah umroh dari SD. Hidup lo bahagia. Wes. Tiba-tiba konser. Gue dikagetin nggak masalah sih itu gue. Dikagetin biasa aja. Ya kaget aja. Iya kaget doang, gue itu gedek. Bahkan ngeliat orang dikagetin aja. Gue ini sampai sekarang, gue itu nggak pernah ngelatahin orang. Karena gue tuh Nggak suka gitu. nggak ngeliat ada Nggak suka ya. ada orang dilatahin nih, lucu sih ya, emang gue Iya. ketawa. Tapi sebenarnya dalam hati gue, ya kasihan lo gitu. Iya. Karena gue kalau dikagetin ayam. Lu juga gitu. Iya. Tapi ada yang bilang kalau ke terapi itu, misalnya ke dokter psikolog tuh harusnya memang rutin ya orang ya. Kayak ke dokter gigi lah gitu kan. Betul. Kalau sakit nggak sakit, dicek aja, dirawat. Katanya kayak gitu ya harusnya ya. Harusnya gitu. Betul. Oh. Jadi Apa yang diobrolin kalau misalnya nggak ada sakit? Tapi emang dia rutin aja jadwal terapi gitu. Yang diobrolin apa? Sebenarnya check up aja, kayak nanya aspek kehidupan romantisnya gimana so far, aspek kehidupan yang ini gimana, pekerjaan gimana gitu. Kalau ternyata emang oke-oke aja, sehat-sehat aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi to make sure aja gitu. Biasanya dari kayak gitu kan orang jadi tenang gitu ya, kayak oh ternyata tervalidasi nih bahwa emang nggak ada apa-apa abis gitu itu dia ya. menjalani hidup udah lebih tenang gitu iya, ya. betul. Karena udah tahu nggak ada apa-apa nih. Betul. ada nggak yang ada apa-apa sebenarnya kayak yang orang apa self diagnose itu ngerasa ada anxiety, datang ke sini ternyata enggak, lu nggak anxiety gitu, ada. Ada banget Bisa sih, banget. ada banget. Sebenarnya kecemasan normal kalau ditanya misalnya aku cemas terus nih, emang kapan aja cemasnya pas mau ujian? Oh, ya wajar Ya sih. wajar ya. Benar. Pas naik roller coaster ya wajar lah ya, Wajar. takut ya. Wajar, betul. Oh. Kalau fobia apa? Nah. Bisa dihilangin nggak? Bisa pakai terapi juga. Oh, bisa? Banyak terapi yang sudah proof untuk mengurangi gejala fobia gitu. Jadi penghilangannya kita samain misalnya penghindarannya berkurang gitu. Misalkan orang yang fobia misalnya dia takut apa contohnya? Ketinggian. Iya. Akhirnya menghindari, selalu Iya, menghindari. menghindari ketinggian. Nah, yang kita tujuannya misalnya penghindarannya berkurang gitu. Terus iya. gejala cemas nggak nyamannya waktu mengalami ketinggian berkurang gitu. Itu yang ada asesmennya di awal dan di akhir sesi gitu. Dan dicari lagi tadi mungkin di masa lalu. Gue pernah ketinggian gue juga fobia. Bener-bener banyak ya. Banyak. Cuma harus rutin, Bang. Iya. Karena gue dengar gitu katanya di negara-negara maju lah, orang tuh sampai padet jadwal terapi tuh. Benar. Di sini malah katanya banyak kosongnya, gampang gitu. Kalau susah katanya dapat jadwal untuk terapi karena memang pada rutin orang-orang gitu. Kayak ya kayak ke dokter, kayak apa tuh ya rutin aja. Ini bagian dari kehidupan sehari-hari ini ketemu psikolog tuh. Kalau kita kan takut gitu, takut apa kayak Makanya emang gila gitu, emang gua gila emosi psikolog. kita tuh dituangkan di jalan raya itu sebagai gambaran sebuah masyarakat itu. Benar. Kalau emosinya disalurkan di tempat-tempat yang Psikolog pas, gitu ya. jalan raya akan tenang katanya. Make sense sih. Sama berantem di Manggarai, di stasiun Manggarai. Itu yang orang itu tuh. Itu yang ribut di yang ternyata dia pernah ribut di McD, pernah ribut di hotel, Ribut mulu ya. ngancurin dokter gigi prakteknya. Itu berarti ada yang bermasalah dong Betul. dengan orangnya. Kalau fobia bisa hilang nggak? Itu tadi dikurangin. Iya, maksudnya jadi nggak takut lagi.
Bisa aja. Dipindahin ke takut yang lain. Wah, pakai kambing. Dipindahin ke kambing. Kayak orang Digesek-gesek pakai telur. Pindahin ke kambing. Kambingnya jadi takut ketinggian. Jadi kambing hutan, kambing ke gunung kan ada tuh yang di gunung-gunung. Ada, jadi takut. Ini kok di lereng doang gitu ya. Dipindahin. Iya. Gue Pak di terapi pernah fobia ketinggian. Oke. Caranya dikonfrontir aja. Ayo lo jalan di Tinggian. sekitar 6 meter, tapi pakai ini sih pengaman. Iya. Terus gue nyebrang gitu. Takut gak? Yang pertama berhasil, yang kedua malah jadi tambah takut. Jadi nggak berhasil. Nah, gue juga ketinggiannya juga emang agak nyari-nyari sih sebenarnya. Maksud gue gini nih, gue di pesawat nggak takut. Oke. Gue di pesawat nggak takut. Karena lu nggak lihat kali ke bawah. Jembatan kan bisa kelihatan sebelah situ awal. Oke. Jembatan penyeberangan gue takut. Yang kelihatan langsung. Iya nih, jadi begitu gue gini nih, kelihatan ke bawah. Nah, itu gue takut tuh. Roller coaster takut gak? Takut. Tapi gue naik, merem. Oke. Merem sepanjang itu karena gue harus nemenin anak gue yang ini. Iya. Ya udah dah, gue Oh, kalau temenin. permainan yang tinggi-tinggi itu takut Merem. berarti ya? Merem. Oke. Tapi masih mau naik. Naik. Tapi Tapi merem. selama itu gue takut. Tapi gue nemenin anak gue daripada anak gue sendiri. Kayak yang itu tuh. Biasa doang, nggak ada ngerinya. Ini biang lala. Biar nggak. Ini gue takut banget tuh, sering banget diginiin sama anak gue. Ayo lu. Ya ampun. Wah, gue bilang bener-bener nih anak-anak gue. Tapi kan memang itu bisa goyang ya. Ada agak, kan dia kan cuma ngegantung gitu Iya. aja. Benar. Nah itu gue merem, Itu bisa tuh ya diituin. Yang dipikirin apa kalau lagi di kondisi Jatuh kayak ya? gitu? jatuh, pengen Oh, berasanya. pengen loncat. Kalau jembatan penyeberangan tuh, pengen loncat, Pengen loncat apa takut jatuh? pengen loncat, Pengen loncat. pengen gitu. Kalau loncat namanya gitu. Kayak yang di mall-mall tuh. Selamatin deh buruan. Iya. Sadari ada. Gua yang takut. Iya. Mall, di mall. Di Oh, mall. ngeliat ke bawah gitu. Iya. Takutnya karena ada pikiran itu, takut Iya. akan pikiran sendiri Kalau untuk loncat gimana? mengakhiri. Kalau gua Tapi gue ngeliat orang di samping itu juga, kalau anak gue di situ gue tarik, jangan di situ gitu. Gimana ya? Nggak, kalau ngebayangin, gue kalau ngeliat ke bawah kadang-kadang suka ngebayangin aja bang kalau loncat. Tapi nggak sampai takut. Ngebayangin aja, ini kalau loncat gimana ya? Nah iya, Apalagi kalau di bawah ada pameran kasur, pernah lihat nggak? Iya. Itu kayak refleks, kayaknya jatuh pas di situ bisa deh. Tapi nggak pengen loncat, cuma ngebayangin aja. Iya, Kalau gua- lu sampai takut kan? Iya takut dan karena gue pengen loncat, jadi gue takut, lebih baik gue menghindar gitu. Ada nggak sih orang kayak gitu? Ya lu. Iya makanya. Kacau nih hidup gue nih. Nyesel gue ngundangnya. Akhirnya ini sesuai nama ini ya sadari. Lu Sadari. jadi sadar. Iya, benar. Gue sadar ya. Sadar, oh ternyata gue gini. Harusnya kalau ini semua gue terapi dan berhasil dengan baik, mungkin hidup gue akan jauh lebih berkualitas, mungkin ya. Mungkin lu akan loncat beneran. Wah, jangan dong. Jangan dong. Iya. Benar. Gitu, pengen loncat bang ya? Iya nih, kayak kalau loncat enak nih. Gitu. Enak tuh seru atau Seru, Kalau kayak untuk bayangin ya kayak survival gitu. gue lagi jatuh nih, kepala gue mentok ke ini dulu. Oh. Berarti kayaknya lu cocok bungee jumping kali bang sekarang. kan? Takut kan, gue takut ketinggian. Tapi kan lu, ini kayaknya loncat seru nih, itu lu loncat beneran, tapi bungee jumping kan? Ya dong, Iya. tapi loncat beneran akhirnya. Gue ke atasnya aja udah takut. Oh iya. Tapi wajar dong kalau orang ke atas takut, wajar nggak sebenarnya orang? Apa nggak wajar? Asal nggak berlebihan ya? Takut itu sebenarnya reaksi terhadap situasi yang mengancam sebenarnya. Jadi kayak kalau ada ular kita takut kan itu mengancam karena kita Iya. ya bisa dipatok gitu Iya. kan. Jadi ya dan itu wajar banget, manusiawi banget karena itu bagian dari survival Survival kita. Iya, Kalau iya, kita iya. kayak badannya nggak siaga di saat situasi kayak gitu ya pasti udah ya mungkin Iya, manusia iya, nggak iya. survive gitu kan. Eskalator tuh, gue takut. Di pinggir tuh gue takut. Oh. Yang langsung kelihatan. Iya langsung ke bawah eskalator ya ada tuh. Gue Jadi geser dua ke gitu. sebelah sini. Iya, Sebelah iya. sini juga. Enggak, kalau yang ini kan ke lantai yang kita naikin, aman bang. Anak gue sering nakut-nakutin tuh. Gitu. Bener-bener deh. Bener-bener dah. Takut Karena kan. tahu lu nya takut Iya. ya. Ayo Bu, Tapi ada pengalaman buruk nggak soal ketinggian Nah, pernah sebelumnya? waktu itu mau dapet job gue kasih harga ketinggian. Aduh. Buruk sih itu Beda-beda buruk sih.
Serem. Jadi nggak jadi ya. Jadi nggak jadi. Akhirnya kliennya nggak jadi kan kayak. Kayaknya nggak ada deh kalau gue pikir-pikir, gue suka mikir apa sih yang awalnya bikin gue takut. Karena Takut belum dari dulu. Karena belum kebuka aja kali bang. Otak lo, ini belum dicari apa masalahnya. Foldernya itu tuh. Folder ketakutannya. Karena kan takut kayaknya. Soalnya kalau gue lihat ya anak kecil nih misalnya, gue ngeliat ponakan gue nih masih kecil, dia kalau ke tempat gelap ya cuek aja. Karena dia kan belum pernah tahu itu serem gitu. Malah biasanya orang tuanya yang bilang, jangan situ gelap atau apa. Atau ke ruang tamu gelap nih sendirian. Kalau dia nggak tahu kan cuek aja. Kucing kan diremet sama anak kecil. Kita nggak berani ngeremet kucing, takut dicakar. Iya kan? Apa karena apa orang takutnya tuh bisa Proses refleks belajar, atau kan? karena dikasih tahu orang itu jangan ke situ jadi takut gedenya. Bisa macam-macam banget sih sebenarnya faktornya. Kayak pengalaman negatif di masa lalu, misalkan emang dia pernah jatuh dari ketinggian terus patah gitu ya. Jadi kan itu terasosiasi, Trauma, ketinggian terasosiasi dengan hal yang tidak menyenangkan. Gitu. Bisa kayak gitu. Bisa ada disebut secondary trauma juga bisa. Jadi ngelihat orang lain. Ngelihat orang lain, betul. Kadang ada orang yang misalnya ngelihat orang lain loncat dari lantai berapa, itu kan ada misalnya orang yang loncat dari kayak apartemen gitu kan akhir-akhir ini banyak kasusnya. Lewat Saksinya berita. tuh ya, si saksi matanya bisa jadi Nonton trauma. lewat berita juga bisa. Iya, Benar, nonton lewat berita, berita pun iya, bisa, iya. nggak harus langsung. Jadi banyak. Gue apaan ya? Itu juga bisa aja ada penyebabnya kan. Pasti ada penyebabnya sih Pasti ada biasanya. penyebabnya. Nggak mungkin itu bawaan memang lo takut tinggi gitu. Nggak. Pasti ada penyebabnya orang fobia itu. Biasanya ada penyebabnya. Kalau sampai berlebihan, Betul. pasti ada penyebabnya. Iya. Tapi sebenarnya permasalahan psikologis itu interaksi antara sesuatu hal yang kita pelajari dengan biologis itu juga bisa gitu. Jadi misalkan ada orang yang emang rentan gampang cemas atau gampang stres gitu, dan kecemasan itu diturunin sebenarnya. Jadi kalau biasanya misalnya anak cemas banget, mungkin kita bisa ngecek orang tuanya cemas juga atau enggak. Jadi ternyata ada part yang emang udah turunan gitu kan. Jadi itu gitu, emang bisa berinteraksi kayak gitu. Turunan bisa. Latisa turunan gue tuh masalah waktu. Iya. Dia nggak dia cemas sendiri dah tuh. Iya. Bisa, Sama bisa. melanggar aturan, Iya. dia cemas juga tuh sendiri. Nah, gue dari siapa? Dari bapak Ya gue. mungkin dari Mungkin. benar. Bener, bapak gue kayak begitu. Takut ketinggian? Bukan. Apa? Cemas. Kalau Oh, cemas banget. waktu dia kecemasan, gue tahu dia cemas. Misalnya lagi mau berangkat bareng nih, dia pergi duluan udah nunggu di mobil. Kalau udah waktunya dia belum pada gerak nih. Karena kalau dia di situ dia akan marah-marah. Oh, lebih baik dia pergi. Lebih baik dia pergi nunggu di mobil. Oh, pas di mobil baru marah-marah pas pada. Enggak. Akhirnya pada masuk ke mobil. Enggak marah tapi. Enggak marah dia. Ya mungkin dia udah Menenangkan diri. Iya. Kalau enggak ya lagi ada di situ ya udah ada cemberut, marah. Sama kalau mau naik mobil dia belum mau jalan kalau belum di tek ini ya. mobil semua. Oh, oke. Kunci. Oh, kunci ya. Nah, waktu kecil gue kesel tuh. Kenapa sih harus dia kan nggak bakal bisa kebuka juga gitu. Dia nggak mau aja. Sekarang gue ngerasain kayak begitu. Untung udah klak, udah gitu ya. Udah sentral loh. Iya. Hidup ini bermasalah tapi ada selama tidak mengganggu. Selama tidak fungsi, mengganggu. masih nggak apa-apa. Iya. Kalau udah mengganggu baru di. Gue sebenarnya mungkin agak mengganggu ya sebenarnya. Iya. Cuman gue coba cuekin aja. Belum sadari. Iya, karena gue belum pernah ke sadari underscore diri. Ya, ada ininya nggak sih, batasan umur nggak sih orang misalnya mulai umur berapa udah boleh konseling gitu, atau sampai umur berapa batas tuanya gitu, atau ada nggak? Atau apa aja umur berapa aja bisa Umur sebenarnya? berapa aja bisa, tapi yang menanganin aja yang beda. Soalnya kalau aku dan Echa ini psikolog klinis dewasa, jadi kita menangani kasus dewasa. Oh ya kayak dokter aja lah ya, ada dokter anak, khusus anak gitu ya. Oh, ini kalau mau offline di mana tempatnya? Ada di Pasar Minggu di Kemang sama Pasar Minggu di di mana Cipete. Deket dong. Pasar Minggu iya di perumahan Royal Spring Residence, tau nggak? Oh, sih deket dong situ. Sini, depan 28, depan Iya, kecamatan. kecamatan Bukan itu. SMA 28. Iya, Seberangnya. seberangnya. Oh. Serong lah Tapi kalau dari lebih 28. lebih tepat di depan kecamatan. Tuh. Oh, di situ. Sebelum 28 tuh Itu ada ada tuh. offline counseling roomnya Di Kemang di. di Kemang Kemang Timur. Kemang Timur. Oh, urusan ke KFC, Gojek dulu. Gojek yang iya, Gojek yang dulu di Gojek. situ. Sekarang Grab. Apa? Enggak. Maxim. Uber. Udah nggak ada, nggak ada ngejar. Di Cipete di Cipete di belakang Goodrich, belakang Hotel Goodrich. Oh, tahu Iya, Sebelah kiri. Antasari sebenarnya. Antasari.
Deket Putri itu. Antasari. Iya. Ternyata itu Cipete, masuknya emang masih Cipete. Cipete ya? Iya, kalau di Maps masuknya Masih Cipete. Cipete, iya, tapi Antasari sih Haji. Yang belokan setelah Butris itu tuh. Iya, yang iya, belakang. iya, Oh. betul, Oh, betul. namanya Klinik Sadari. Ya. Mahal nggak sih? Ah, Wes. ini. Nah, Ini yang paling penting. bener Mungkin sih, kita bener mau sehat secara mental. iya kan orang karena takut mahal per sesinya atau apa aja. Iya. Bayarnya tuh per apa? Per sesi Per berarti? sesi. Session. Per datang. Ya, Satu sesi Perdata berapa? per jam. per Oh, satu itu sesi per 1 jam. hour. 1 jam, satu sesi. Oh. Betul. Range-nya. Range-nya. Kalau untuk layanan kita kan variatif ya, ada yang online, ada yang offline. Dan pemberi layanannya juga ada yang psikolog umum dan ada yang psikolog psikolog Senior. Spesialis senior. lah. Ya, ya. Psikolog senior dilihat dari durasi prakteknya gitu. Jadi Oh, range-nya jam itu terbangnya gitu ya? betul. Range-nya Kayak itu pilot. kalau online 150 untuk chat 1 jam. per jam. Betul. Kalau offline tuh 400 sampai 700 Per? sampai 800 Per jam. ya. Per jam. Per jam. Oh, tergantung tadi psikolognya Yang yang menangani. senior atau yang mana. Betul. Ya. Dia langsung mental. Oh, tapi sekarang ada yang Call belum? video call ada. Oh, video call, iya. itu 250.000 Per jam. Per jam. Iya, iya. Di luar kuota. Lah, luar kuota mah sendiri lah. Sendiri. Masa Udah, nih? udah. Minta bayarin juga. Masalah. Iya, iya. Lalu kayaknya Rahman, Dion, gue sih menganalisa dia punya gangguan. Tapi ya itu, Tidak punya uang. karena kan kita selama ini nggak pernah kan? Iya, iya. Nggak pernah. Kita menganalisa sendiri, Iya. saya diagnosis itu. Bahaya ya itu ya. Tapi tempat psikolog ada yang pakai BPJS bisa kan? Bisa di Ada kan? Kalau di puskesmas. puskesmas Kalau Iya. praktek di puskesmas. Tuh, ada yang Ada pakai psikolog di BPJS. puskesmas ada. ada. Ada, BPJS juga bisa. Psikiater juga ada Tuh, ada semua. pakai BPJS. Antri. Ngantri lama ya. Mau ngantri namanya. Gara BPJS. Iya. Wah, gue kayaknya mau juga deh nih. Karena kita kan nggak pernah tahu. Iya. Siapa tahu kualitas hidup kita harusnya bisa lebih optimal. Optimal lagi. Ini- Benar, Ini nggak dikeluarin optimal karena ada gangguan-gangguan itu Selama ya. ini baru, Betul. oh gue nggak bisa tidur karena ini. Oh. Kamu sering nggak bisa tidur bang? Iya. Iya, iya, iya. Sering. Ah, gue nggak bisa tidur. Karena jam Belum ngantuk. Karena belum ngantuk. jam 8 Nggak mau, nggak usah didengerin tuh. Nggak usah didengerin. Nggak bisa tidur karena belum ngantuk ya. Iya emang. siang. Karena kan gue suka sebel kadang-kadang emang udah jamnya tidur misalnya jam 10, jam 11 malam nggak tidur-tidur. Padahal kayaknya nggak ada yang dipikirin juga gitu. Tapi kan nggak tahu. Siapa tahu ternyata ada yang Ternyata ada yang dipikirin. Betul. Kalau tidur kebangun, Iya, bisa juga. itu Itu bisa salah juga. satu gejala Iya ada juga masalah tuh. kesehatan mental. luas ya sebenarnya spektrumnya ya Banget. si psikologi ini. Banget. Gejala. kayaknya di Mana-mana, setiap iya. yang gue tanya Fobia, gangguan iya. psikologi. Iya. Cemas gitu iya. Gue cemas masuk, fobia ada, Fobia masuk. bangun Susah tidur sejam. Insomnia ya psikologi ya, insomnia. Bisa jadi ya, insomnia bisa jadi ya. Tapi kan ada orang yang sebenarnya nggak insomnia, cuman nganggap dia insomnia, dia begadang aja, siangnya tidur. Itu bukan insomnia, lo terbalik aja siklus hidupnya. Gue insomnia nggak bisa tidur, paling habis subuh bangunnya jam berapa? Jam 4 ya, pindah lo tidurnya. Pindah tidur, bukan insom. Kalau insomnia tuh bangun tetap pagi ya Iya, dan tetap beraktivitas. iya. Iya. Kalau kebangun kenapa tuh? Nggak ada masalah gue hidup ini kayaknya. Nah, kan karena belum pernah dicek. Karena Mbak. belum disadari Hasilnya mungkin. Iya, benar. Hasilnya apa? Hasil mati termasuk. Iya. Termasuk. Tapi nggak ada apa-apa pun gue akan bangun. Sejam sekali. Oh, harusnya nggak kayak gitu sih. Tadi kan sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi Tata Ceng April ada cemasnya, ada fobia, Nah. ada gitu. Jadi, Sebenarnya ada sesuatu Sebenarnya ada berarti. sesuatu gitu. Kalau misalnya, Lu mimpi di tempat tinggi kali, Bang. iya Jadi- bisa jadi cemas. Bangun. Tegang terus. Jadi kebiasaan gue bangun sejam sekali. Kalau tidur ya rata-rata gue sampai pagi itu, sampai subuh itu, gue akan bangun 3 kali. Itu pasti Bang tiap hari. Pasti, Selama- pasti. Lo tanya si Iman dah. Iman Kok tidur Iman sama yang tahu? aja. Maksudnya dia berangkat. Bingung lah. Maksudnya kan susah lo nanya bini gue gitu. Oh, iya. Ini kan ada. Kalau dia berangkat sholat subuh, gue pasti lagi ngerokok Balkon. di balkon. Tapi abis itu tidur lagi. Abis itu gue tidur lagi, bisa. Lu kebangun itu kebangun yang melek. Hah, bangun, tidur lagi ya? Atau kebangun? Enggak, bangun Terus dan aktivitas. iya, ngerokok. Kecemasan itu sebenarnya ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Perlu Cek lebih cek lanjut. Di mobil tuh kencing nggak usah, kalau capek banget kan harus pada tidur ya. Iya. Kencing tuh nggak bisa tidur di mobil. Ngapain? Ya resah aja. Yang nyetir. Enggak. Kalau nyetir tidur Nyetir tabrak. masa tidur? Iya. Tidur dia.
resah gue dan gelisah. Menunggu di sini. Iya. Di Pada sudut semut sekolah. merah, iya. Malu aku malu makan semut merah. Yang malu sih semut merah dimakan. Malu sih. Gue jadi semakin kepikiran, gue hidup gue emang bermasalah kali, gue harus ke psikolog kan. Karena nggak pernah dites, gue juga nggak pernah ngecek sih. Iya. Karena orang kan seringnya yang tiap tahun pasti medical check up, yang Betul. fisik aja gitu, medical check up, nggak pernah menyadari ada masalah apa gitu. Secara psikologis disadari juga ada asesmennya gitu, jadi memang sebelum konseling kita bisa assess dulu gitu gejala-gejala apa yang bermasalah gitu, terus nanti ada pertanyaan tentang faktor resikonya atau faktor yang bikin kemungkinan membuat gejala itu nanti Iya, ada iya, iya. hasilnya gitu. Sebenarnya Oh jadi misalnya nih gue ini ngerasa tidak ada masalah apa-apa. di asesmen dulu, Boleh assessment tidur dulu. susah nggak misalnya? Iya, ada Kayak gitu-gitu ya? Betul. Oh kok bisa, gue mau deh. Ya cek Kayak dulu lah sebelum. Screening lah, screening. Screening, awal. ini ada masalahnya di sini, di sini, Iya, di sini. Iya, betul. Ini gue baru segini aja udah ketahuan ada masalahnya banyak. Udah Tambah berapa ngeri. tadi tuh bang? Iya, 400.000. kan dalam sejam, terus Jam. dalam sejam gue buru-buru aja. Iya, iya. Ini stopwatch-nya di play. Nah, saya tunggu jangan ngomong dulu, Mbak. Iya. Jadi buru-buru. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Bang ya. Iya. Gue berapa kali kalau misalnya ke dokter biasa nih, kan ada kan kalau di Bonnya kan ada tuh konsul berapa ya. Iya. Kadang konsulnya udah 200.000 atau 150, itu pun kan nggak nyampe 15 menit kadang-kadang. Itu pun ngomongnya juga nggak banyak. Iya. Kalau psikolog kan per jam, dan ngomongnya kita ngomongnya banyak, dia ngomongnya banyak. Ke dokter aja kadang-kadang biaya konsultasi udah mahal banget, perasaan cuma ngobrol dikit dokternya. Oh, buka bor aja gigi bayar. Tulisannya jelek lagi ya bang? Buka bor, kok jadi buka bor? Buka bor maksudnya. Nah, Bukannya? udah nih mau ke dokter gigi, ternyata takut masih tagihan biaya buka bor. Buka bor apa sih? Kok buka? Bor gigi. Bergigi. Buka ininya. Bor buka. Bornya dibuka, mata bornya udah dibuka tapi nggak dipakai tuh kena gitu. Karena kan udah harus nggak dipakai Iya. lagi. Iya. Iya. Tapi kan buat next gigi bisa kan belum dipakai ke gigi. Tapi udah buka karena udara. Udah enggak. Teroksidasi. Oh, ada biaya buka bor. Iya. Harus Gua langsung mau ke dibuang dokter kali. gigi emang mahal dokter gigi. Dokter gigi emang mahal sih. Black ya. Gue kemarin ke dokter gigi. Emang mahal dokter gigi sih. Dan nggak bisa sekali dokter gigi itu. Memang. Datang lagi ya. Nah, kadang orangnya mikir gitu kali. Kadang orang mikir kalau ke dokter fisik, ya misalnya ke badan Dibiayain wajar lah lagi. mahal gitu. Orang mikir kalau psikologi ngobrol doang mahal banget gitu. Kadang orang mikirnya. Orang Mungkin karena gejala fisik tuh kalau nggak diobatin kayak sakitnya kerasa Iya, gitu. Iya, bener. Tapi bener. kalau misalnya psikologis nggak diobatin, kita kayak bayangin mungkin efek nggak nyamannya gitu. Mungkin kita ngerasanya kayak nggak apa-apa nggak bisa tidur, Iya, padahal iya. nggak bisa tidur itu sesuatu yang perlu ditangani gitu. Kayak nggak apa-apa cemas kayak gini ya, tinggal hindarin aja. Padahal Iya, mungkin iya. hidup kita akan jauh lebih berkualitas kalau kita Iya. bisa mengatasi kecemasan itu gitu. Iya, karena nggak kelihatan aja. Gitu. Iya. Kalau fisik kan luka kelihatan, Iya, harus iya. diobatin cepet-cepet. Bisa numpuk juga tuh. Misalnya kita nggak ngobatin, kan kayak gigi nih, bolong kecil nggak kita obatin, bolong gede, bolong gede, bolong gede, bolong. Sama nggak penyakit mental? Sama. Begitu juga, bisa Iya. numpuk terus. Jadi penyakit mental tuh sebenarnya sama banget sama penyakit fisik gitu. Karena ujung-ujungnya kenapa harus diobatin? Karena akan ya balik lagi mengganggu keberfungsian. Kalau kita pusing, kita kan kerja jadi nggak enak gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya cari uang segala macam gitu. Sebenarnya psikologis juga sama. Jadi harusnya urgensinya sebenarnya sama. Tapi sayangnya kalau di psikologi itu banyak stigma gitu, kayak orang yang datang dibilang gila Gila, lah, iya, dibilang iya, lemah, iya. dibilang Benar, apa. benar. Itu yang disayangkan banget gitu, karena orang yang butuh bantuan jadinya enggan buat nyari Yang sering bantuan. juga dibilang kurang ibadah. kurang Ya, itu juga paling sering tuh. itu juga Kurang ibadah kali. karena cuma- jadi nggak tenang. Iya, lu mah nggak tenang nggak perlu ke psikolog. Mungkin lu kurang ibadah kali, lu kurang ini kali gitu. Iya. Seringnya tuh disambungin ke agama. Padahal ya itu sama aja kayak dokter, kayak ke Iya. dokter. Masa Seharusnya luka terus kurang ngapain ke ini. dokter? Kurang ibadah kali, Kurang luka. amal lo, gitu. Iya. Iya. Motor hilang aja kurang amal. Iya kan? Kecelakaan mungkin gitu, suka Iya, dibilang iya, kurang iya. ini. Oh, iya. Kalau pakai rasio lebih banyak mana orang yang datang nih disadari ya, yang sudah bermasalah sama yang pengen cari apakah gue bermasalah. sesudah bermasalah. Sesudah bermasalah ya. bermasalah. Trennya itu. Bahkan kalau khususnya aku nggak tahu Dila, tapi kalau aku tuh banyak banget yang misalnya dia udah kepikiran buat ke psikolog, Iya. tapi nunggu berbulan-bulan untuk akhirnya beneran ke psikolog gitu. Jadi kayak udah kepikiran sih Kak dari tahun lalu misalnya, udah kepikiran dari beberapa bulan lalu, tapi
kayak butuh validasi lebih gitu untuk oke, gue mau ke psikolog gitu atau gue emang udah harus ke psikolog. Jadi banyak doubts-nya gitu sih, banyak banget keraguannya gitu. Mesti cari cocok-cocokan juga nggak sih? Terkadang iya sih. Iya. Kayak kadang kan misalnya kalau luka nih misalnya kita kan ya udah aja ke dokter manapun yang bisa nyembuhin, ya udahlah gitu. Ya. Kalau ini kan ngobrol ya, kan pasti ada tuh nggak awal yang kayak tadi tuh misalnya awal-awal nggak kebuka kaku atau gimana. Benar. Cocok-cocokan juga nggak? Atau dia harus nyari yang psikolognya cocok atau lama dong nanti? Apakah wajar gue ganti di psikolog? Ada juga nih. Oh, ada. Nah, Kita udah boleh ditonton. Oh, ada pas ya pertanyaan. Iya, pas banget. Apakah wajar terganti? Nah itu. Betul, memang itu salah satu yang perlu di-consider ya, perlu dipertimbangkan. Memang kalau misalnya nggak nyaman itu ada beberapa poin yang bisa di-highlight. Pertama, konseling itu mungkin menimbulkan ketidaknyamanan karena kan kita membahas trauma, kita membahas sama orang yang baru kenal gitu kan. Betul, jadi kalau nggak nyaman bisa jadi itu karena baru, bukan karena nggak cocok. Tapi mungkin bisa juga kalau udah dicoba ini tetap nggak cocok, mungkin kita mengingatkan dengan salah satu orang yang dia nggak nyaman atau ada misalnya memang pendekatan kita dalam sesi konseling nggak cocok gitu, itu possible terjadi dan klien punya hak untuk cari yang lebih cocok untuk Iya. Ini nyebutnya klien bukan pasien. Sama bisa Sama klien sih, bisa bisa pasien. Karena gue dulu di rehab disebutnya pasien. Di pesantren. Lu pasien? Pasien disebutnya bukan santri. Padahal pesantren tempatnya. Karena lagi rehab. Iya, karena lagi rehab Karena disebutnya. lagi rehab. Pasien, kita pasien di sini lagi pada sakit. Lagi pada sakit ya. Jadi rehab sebenarnya perlunya psikolog. Bukan psikiater. Iya, tapi Perlu untuk juga. pertama kali misalnya narkoba ya, Iya. memang harus ke psikiater karena badannya harus diobatin. Iya, fisik. Setelah fisik ya, itu secara fisik ya. ngisi kejiwaannya harusnya pakai psikolog. Benar. Ini di beberapa rehab yang gue ini nggak ada psikolog. Oh mungkin di situ akhirnya orang banyak yang relapse lagi. Karena nggak diapa-apain lah. Nggak diapa-apain, nggak dikasih tahu penyebabnya kenapa lo Iya. pemicu Akar marketnya gitu. Atau lo hindari ini karena lo kecenderungan akan relapse kalau menemukan kondisi seperti ini. Itu kan dari psikolog ya. Benar. Bisa ininya iya. Kompleks juga ya, ini kan yang maksudnya yang psikologi urusin itu kan manusia ya. Manusia kan kompleks banget gitu, pikirannya segala macam. Kalau gue bayangin kalau luka gitu kan ada textbooknya lah. Iya. Luka Iya, ini iya, iya. dibersihin alkohol dulu apa. Kalau manusia kan macam-macam pikirannya. Tapi ada pola yang sama terus apa enggak? Apa bisa aja ada yang ini belum pernah ditemuin? Belum nggak tahu Pasti gimana. biasanya ada yang unik dari klien. Mungkin umum sama kayak misalnya dia cemas, tapi Iya. cemasnya sumbernya beda gitu, proses belajarnya beda, faktor resikonya beda. Jadi kita jangan sampai langsung ngejudge gitu. Iya, Biasanya iya, kita cemas gitu doang mah, ya udah lo pede aja, lo Iya, pede iya, aja. iya. Nggak bisa kayak gitu. Ke setiap orang harus digali dulu supaya kita bisa cari pendekatan atau solusi yang paling efektif buat orangnya gitu. Ya kayak lu misalnya cemas, tapi kan cemas lu karena suara-suara. Iya. Beda-beda lagi tuh cemasnya apalagi. Cemas takut gak lucu kalau lagi stand up? Nah, Itu iya ada banget ya. iya. Iya, hampir Wajar Secara semua. psikologi. Itu bisa dihilangin. Jadi lucu. akhirnya sama psikolog. Kombut sama psikolog kombut. Iya. Jadi Mbak saya ada materi. Iya. Kayaknya ini gimana? Ya kan macam-macam tuh ininya, outputnya beda-beda kan. Tapi kayak kita emang butuh sih Bang, harusnya komedian Bang. Psikolog ya. Iya. Iya, Butuh sering ngobrol tau, bener sih. Pusing Mungkin sendiri. kecemasan itu dia akhirnya sebenarnya kita manusia yang penuh kecemasan nih si komedian. Itu akan keluar begitu mau manggung. Ada yang muntah-muntah kan? Iya. Ada yang muntah-muntah. Kencing Kalau mulu, kalau gua kencing mulu, Nek, mules, iya bener, mules. keringetan segala macem. Nah itu adalah efeknya dari kecemasan kita. Betul. Kalau secara psikologis sebenarnya yang menjadi tantangan banget buat komedian kan berhasil atau enggaknya itu tergantung dari orang lain gitu Iya, ya, apakah benar. ketawa atau Iya, enggak. Dan iya. orang lain itu kan faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol Betul, sebenarnya kan betul. gitu. Jadi itu part yang emang bikin biasanya tuh deg-degan Deg-degannya banget. nggak Iya. konsisten terus gitu ya. Mau berhasil di satu tempat kan di tempat lain beda orang Benar, lagi, jadi benar. cemas lagi. Kadang gitu. ngerasa jadi nggak ada sense of controlnya juga Iya, gitu, iya, nggak iya, bisa iya, gitu. Mungkin kan kalau kerjaan lain kadang kalau ngejar deadline ya udah begadang apa segala macem, sense of controlnya masih ada gitu di kita. Iya, Tapi benar sih. kalau di komedian tuh
Enggak, sebenarnya lebih banyak Karena faktornya eksternal. banyak, misalnya tiba-tiba mic mati, kan kita nggak bisa ngontrol nih kok mic mati misalnya. Benar, itu yang bikin Iya, kepikiran Atau dan apa, tegang. ada penonton yang teriak atau Iya. apa, itu kan nggak bisa kita Nyalain kontrol. flashlight gitu. Iya, Benar, rekam. Makan. 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 Nah, apalagi kalau korporat tuh kan, Iya. makan ngobrol, ada penonton Apalagi ngobrol. kalau yang makannya modelnya nggak sekali selesai. Yang dianterin. Benar, Dianterin. Orang Emang lewat. orangnya sih diem, tapi setiap saat ada orang lewat nganterin. Iya, orang lewat tuh bener sih. Iya, nah kemarin tuh terakhir gue stand up kayak begitu. Enggak, orangnya kok nggak makan kok, kata dia gitu. Ini korporat nih. Corporate. Iya. Gue bilang, ini kita lagi makan nih ininya. Enggak, ini lagi apa namanya, udah kita udah bilangin sama penontonnya untuk nggak makan dulu pada Iya. saat ini. Ya tapi pelayannya ngasihin terus. Ya kan, pas punchline dan nengok ke pelayan nggak kedengeran. Kacau lah, gue bilang dia. Iya. Tapi nggak apa-apa, udah dibayar. Untuk itu ya. Iya. Ya mungkin kalau misalnya komedian, kalau di psikolog mungkin ngatasin itunya kali ya. Kan itu nggak bisa dikontrol benar. tadi kan, Benar. eksternal. Iya. Tapi ngatasin biar Kelola, cemasnya atau iya. nerimanya gimana kalau itu terjadi gitu. Betul, Itunya betul. kali ya. Ya. Habis jadi lama banget di panggung kalau nggak lucu. Rasanya. Rasanya ya Padahal tetap Allah. 15 menit ya. Padahal Cuma gue 15 kayaknya menit. lama banget ini. Gue salah satu cara gue untuk kayak begitu, gue lihat aja dari sekian banyak yang nggak ketawa, ada nggak satu spot yang ketawa. Ketawa. Ya, Nah di gue situ aja. ke situ Iya aja. benar, Oh, gue juga iya. gitu sih. Ya udahlah, gue ngelawak ke situ aja dah. Iya, iya. Gitu. Orang gue ngelawak muter aja pernah, yang ketawa pemain band di belakang. Iya. Lagi jadi audience warmer tuh, Indonesian Idol. Iya. Ngelawak-ngelawak yang ketawa di belakang doang. Yang di sini pada nggak peduli, udah gue ke belakang aja. Tapi kan gue ngelawak buat pemain band aja. Iya. Kayak lagi kalau mau lihat ininya Instagram dan info-infonya ada di Sadari Ya, ya, ya. underscore diri. Ini Iya. juga tadi tuh ada kayak pertanyaan-pertanyaan tadi tuh ya. Ya. Tuh. Kapan waktu tepat ke psikolog? Jadi Ya. juga wajar nggak gonta-ganti psikolog? Betul. Ya. Jadi kalau lo ngerasa pencapaian diri lo tidak maksimal, mungkin ada hal-hal yang menghambat itu, dan itu ada dalam diri kita sendiri. Iya, harus Gitu. disadari ya. Iya, misalnya gue nih, sebenarnya ada kesempatan bisnis, tapi diajak meeting di tempat yang gue nggak suka, yang gue hindari. Akhirnya nggak usah deh, gitu. Nah, itu tadi kesannya kan ke psikolog mahal ya, tapi Ya. kita kehilangan kesempatan Betul. yang semahal itu karena kita cemas gitu. Benar. Masuk pas. Benar, bagus Dila, bagus. Iya. Bener. Kita akan kehilangan kesempatan, Opportunity di depan mata karena kita cemas. Karena kita cemas. Karena kita Nggak fobia. betah, fobia, tinggian. Ada meeting ya dia tapi di lantai 60. Gimana nih? Mau nggak? Tapi jendelanya tutup ya. Tapi saya jangan dikagetin ya. Iya. Jangan dikagetin, terus jangan ada bunyi-bunyian ya. Iya. Kayak gitu ntar bisa diredam, bisa Redam. dihilangkan, Iya. dicari akarnya. Kalau yang untuk rutin, baiknya berapa ini sekali? Kalau dokter gigi kan katanya 6 bulan sekali, harus cek sakit nggak sakit. Nah kalau terapi gini ada ininya nggak sih waktu terbaiknya tuh? Berapa kali gitu? Berapa bulan Kalau dari segi evidence base-nya sebenarnya antara seminggu sekali sampai sebenarnya mungkin tergantung keparahan masalahnya ya, sampai ya sebulan sekali gitu kalau yang rutin sekali? Iya, sebenarnya. kalau yang cuma memang rutin aja nggak ada masalah gitu, sebulan sekali. Untuk atau- memeriksa Sebenarnya- kesehatan iya, mental untuk kita. meriksa gitu. aja gitu. Oh, kalau check up gitu ada yang per 4 bulan sekali gitu ya. Oh, 4 bulan ya. Kalau merasa emang tidak ada apa-apa nih, Iya. cuma pengen cek Check up aja. aja. Betul. 4 bulan. Karena kan biasanya pasti ada aja unek-unek di antara Iya, 4 bulan itu Ada ya. Iya, yang iya. terjadi. Biasanya pasti ada aja. Jadi dia ngobrolin aja, unek-unek aja gitu. Misalnya di kantor sebel banget nih, tadi saya gini, Iya. gitu-gitu aja. Karena kadang kalau bukan ke psikolog, kadang ke siapa lagi, misalnya nggak ada support system yang kalau curhat tuh bisa nenangin atau bisa ngucapin hal-hal yang emang dibutuhin gitu kan. Jadi ya akhirnya ke psikolog gitu. Curhat aja. Kalau nggak Ya, numpuk. kalau kita curhat ke orang, kita cenderung pengen orang itu ada di pihak kita, Lang. Iya, benar. Begitu dia kasih sesuatu yang kontra Iya, sama kan? ini, Kok lu kita nggak belain gue? Nah, mungkin kalau ke psikolog kita beda. Akan lebih objektif ya? menerima Benar. pendapat gitu kali ya. Karena kenal juga enggak, kan? Kita nggak ada urusan nih Nggak ada sama ininya. urusan. Iya. Jadi lebih baik ke psikolog yang kenal apa enggak? Enggak. Misalnya kayak kita udah kenal nih sama kalian nih, itu nggak boleh ke kalian. Oh, tapi kenal secara personal. Iya. Oh, yang Kalau dekat kayak banget gini gitu, kan, sama teman banget, jangan. 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 Psikolog nggak boleh jadi teman nggak boleh jadi psikolog. Jadi istri boleh? Oh. Nggak boleh juga.
Nggak boleh, Lin. Maksudnya aku klien nggak. dan psikolog. Oh. Psikolog yang boleh. lain. Iya, dia nggak jadi iya. klien aku. Oh. Keling kalau ke psikolog nggak ke Dila. Betul. Iya gitu berarti ya? Bener. Temennya Dila. Kenapa? Juga. Habis itu curhatnya ke Eca. Habis itu Eca ke Dila. Dila kemarin ke Aduh. Oh kayak gitu ya? Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Kode etiknya nggak boleh. Ya misalnya gue punya temen nih, gue tahu dia psikolog, gue jangan ke dia berarti. Iya. Nggak objektif juga sih Nggak memang. objektif Ya, jadi. jadi nggak objektif. Susah ya soalnya melepas misalnya dia, gue dengerin lu nih sebagai pasien nih bukan sebagai temen. Nggak bisa ya, susah ya. Kayak film itu berbalas kejam jadi pacaran sama psikolog. Yang Reza Rahadian nonton nggak? Di Prime, Oh. nggak ya? Psikolog kan Laura Basuki soalnya. Ya maksudnya siapapun jadi pengen ya. Jadi naksir. Ya itu kayak gitu dia. Iya, Jangan iya, emang iya. jangan berarti. Iya, iya, iya. Oh gitu ya, jangan amat. Temen jangan jadi psikolog Iya, jangan jadi. jadi. Emang nggak boleh berteman ya? Iya, kita ada batasan profesional gitu. Seasik apapun ngobrolnya Seasik jangan ya. apapun ngobrolnya Ya nggak ketemunya di ruang situ Iya, aja. selalu gitu. membatasi semua Iya. obrolannya. Cinlok. Tarik cinlok lagi. Enggak, di luar cinlok pun kalau terlalu akrab jadinya Iya. jadi nggak objektif lagi. Ya bener sih, bener. Kalau ke dokter nggak apa-apa ya, temenan sama dokter. Nggak apa-apa, karena kalau bisul ya begitu juga penyakit. Mau temen kayak mau ini kayak tetap aja begitu bentuknya. Ini karena lu temen nih bisulnya gak gua ini gitu ya. Enggak dong. Iya sih kalau Iya, iya, iya. beda sih ya, karena itu kan menyangkut pikiran Iya, dan lain-lain. ya polisi, jaksa, hakim, itu nggak boleh tuh. Terlalu dekat. Nggak, mengadili atau Objektif. terlibat dalam kasus yang lo punya hubungan. Oh iya gitu. temennya gitu Temennya, ya. saudaranya, istrinya, nggak boleh. Psikolog juga gitu. Psikiater juga ya berarti ya sama. Apa nggak apa-apa? Kalau psikiater mungkin karena pendekatannya kedokteran ya, jadi pakai obat ya Oh, iya, sama-sama aja aja gitu. kayak gitu-gitu aja. Susah juga ya. Banyak nggak sih teman kalian? Apa nggak banyak? Apa pada nggak mau temenan? apa jadi? Maksudnya karena Saling kalian prefer aja. sebagai psikolog jadi dikit temennya gitu. Iya, jadi giliran mau temen, kayaknya memperkecil pasar gue nih, nggak usah lah kalau mau temen lah. Siapa tahu dia punya masalah gitu ya. Kita sekali kenal aja ya nggak usah. Iya, lo terlalu dekat gitu. Keluarga boleh nggak boleh juga? Nggak boleh, keluarga juga. Pokoknya nggak boleh ada dual relationship gitu. Artinya kalau sebagai klien ya kita cuma bisa berelasi sebagai klien. Kita nggak bisa sebagai rekan bisnis. Kita nggak boleh sebagai relasi apapun Iya, lainnya iya. gitu selain klien dan psikolog gitu. Tapi ya kalau curhat biasanya mungkin keluarga sebenarnya dengan menjadi psikolog biasanya bawaannya orang pengen curhat aja sih Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi selalu kalau aku sih selalu bilang kayak ini aku ngomong sebagai teman ya atau ngomong Oh, sebagai iya, sepupu iya, ya iya. gitu. Jadi selalu kayak gitu. Iya, iya. Disadari ada berapa psikolog Nah, yang berpraktek? Itu Kalau Eca, banyak ya. Ini ada psikolog seniornya. ini yang Ibu Sani, betul. Ibu Hersa, Ibu Sali, Betul. Ini yang Buset MG, PC, PG, PCC, Iya, banyak banget ya. PhD. iya Iya, panjang iya. namanya. Oh, ini pun Fadila. ada spesialisasinya ya? Ya, Itu trauma, apa eating disorder juga ya masuk psikolog. Masuk. Kan biasa karena bermasalah dengan body image, kayak dia ngerasa kurang kurus misalnya, akhirnya dia ada masalah, dia abis makan dimuntahin lagi Oh, gitu. itu masuknya ke psikolog ya? betul. Hersa, terus 5, 6. 6, Kayak 10 deh. terus Diajeng 78, Haifa. Habis. Lagi. Ada lagi. Cowok cuma satu, Aditya. Iya. jarang Rizky. cowok. Jarang ya psikolog Jarang, cowok ya? jarang. Kalau cowok jarang. Aminah kayak dokter gigi ya? Dokter gigi bener, banyak kan cewek juga. Satu lagi ada bisa Iya. Berapa tuh? 10 ya. Gitu lagi. Nah ini. Gitu. Ini Jadwal- jadwalnya. jadwal. Oh, Nah, gitu. Oh, berarti bisa ke sadari diri tadi ya untuk Iya. ngecek semua tadi nih. Banyak tempatnya. juga. Ada price listnya. Nah kayak untuk pertama kali kan belum tahu tuh siapa, belum pernah ngobrol sama Iya. satupun gitu kan. Iya. Jadi ya udah pilih random aja gitu. Iya, sebenarnya Oh, cari yang tadi paling boleh pas tadi ya? paling cari spesialisasinya. Traumanya atau apa yang pengen apa yang diobrolin. Oh. Ya. Lihat man, ini man 400. Video call offline di Pasar Minggu Jaksel 400. Deket bang. Assessment 25.000. Itu Tambahan add-on. assessment. Tambahan misalnya mau konseling tapi mau assessment gejala Burnout. kecemasan juga, burnout juga itu bisa add on. Oh. Oh iya iya iya. iya.
Pasangan bisa juga nih. Ya konseling pasangan bisa. Bisa, betul. Oh, kayak konseling nikah gitu ya? Beda? Ya, pranikah. Pranikah, pasca nikah juga. Ada marriage counselor kan? Betul. Itu spesialisasi khusus dong, apa enggak? Couple Apa sama counseling. aja ya? Sebenarnya Mas- psikolog mas. umum itu punya skill yang untuk couple counseling dan individual counseling gitu. Tapi nanti kalau itu ada, biasanya psikolognya akan kayak cari pembelajaran lagi, course lagi supaya Iya, dia iya, lebih capable. Dion lo ini Yon, lo ke psikolog lah Yon. Dah panggil ke rumah. Bisa sih sebenarnya home visit. Ada juga. Ada, Ya? ada bisa. Oh. Kan siapa tahu ada yang tadi bang, saking cemasnya dia nggak mau keluar Nggak mau rumah. keluar, betul. Iya kan? Kalau gitu gimana? Video call juga nggak mau dia. Atau yang khawatir orang tuanya terhadap anaknya Iya, gitu. jadi kita- Oh, orang tuanya yang dipanggil. manggilin. Gue pengen coba sekalian. Cerita aja ya siapa tahu. Siapa tahu gue bermasalah. Iya ya. Yes. Oh, bawa ke kantor ini ya, satu-satu. 3 Itu bulan juga sekali bisa, tuh. benar. Tuh. Namanya AP. Kita pernah kayak keliling kantor-kantor gitu. Jadi emang ada satu hari yang khusus perusahaan itu ngebayar kita buat kita konseling ke Oh, karyawan-karyawannya. ya, jadi Dengan psikolog- tujuan Dengan tujuan supaya karyawannya kalau ada masalah bisa teratasi dan produktivitasnya produktivitas lebih oke kan? permasalahannya, gue tidak pernah mempermasalahkan produktivitas di sini. Nggak ada. Ya udahlah nggak apa-apa. Bahaya emang gue sebagai bos ini gue bahaya. Sebagai bos bahaya. Sebagai bos bahaya gitu. Justru dicoba dulu bang, siapa tahu ntar ternyata aku buka. Udah pasti ini nggak usah ke psikolog. Ini mah udah pasti nggak usah ke psikolog. Udah gitu. pasti ada masalah ya? Iya, Udah tahu deh. orang gue kemarin Panji datang ke sini, gue bilang, beda banget sama gue. Kenapa? Panji tuh diharuskan memecat orang. Panji. Ya, dia ke psikolog dan apa namanya usulannya adalah udah pecat orang yang kayak gitu. Kalau gue kan memaklumi ya, lebih memaklumi. Ini yayasan kali ini, Cik. Iya sebenarnya Iya, sih. iya. Ini ada tujuannya bukan profit, tujuannya ini bahagia. Tapi kan Setuju siapa semua. tahu dengan konseling lebih bahagia lagi bang. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa udah. Nggak bisa. Kok Nggak bisa bisa. kok di endorse sih sadari diri kayak sih. Hah? Bisa endorse katanya. Bisa. Enggak, ntar akhirnya malah sadarin yang nyerah. Gak bisa ini anak-anak kayak begini nih. Enggak, ini udah keterlaluan ini. Iya. Nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Iya. Sebenarnya kalau pengen tahu permasalahan ini wawancarainya Ganis karena Ganis pemerhati dari belakang Oh. terhadap semua gejala yang ada di iya. Dia bagian ketawa doang gitu iya. Bukan pelaku ya? Bukan pelaku. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini tujuannya bahagia. YouTube ini tujuannya bahagia, bukan kaya. Tapi biasanya kalau kaya bahagia ya. Iya. Benar. Bisa lebih bahagia dengan kaya bang. Iya. Yes. Sekali lagi silakan dicek Sadari diri. Underscore diri. underscore diri. Underscore diri. Nah, tuh bisa Di situ dicek. ya, Bisa ya. lewat online, bisa Iya. juga datang langsung tadi ke tempat-tempat yang sudah di. Karena kesehatan mental itu penting Sama ternyata. pentingnya. Betul. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Iya, Benar. betul. Bener. Iya, karena pusing-pusing lo mungkin di Iya. Betul. Nggak bisa tidur. Iya. Iya mungkin. Gue udah 3 tuh, gak bisa tidur, bunyi-bunyi sama ketinggian. Gue nggak bisa tidur sih, yang paling gue berasa sih. Sering nggak bisa tidur. Gua. Langsung bang. Langsung udah berangkat. Nanti lu punya anak kok. Cepat tidur. Malah makin nggak bisa kan? Enggak, cepet tidur. Emang cepet tidur. Iya. Karena kita malas ngurusin. Cuma karena lu malas. Kacau deh orang nih bener kan? Bermasalah kan? Berasa kan? Dia Nggak emang perlu konseling, nggak perlu ngobrol. iya udah tahu dia. Lo orangnya sering melarikan diri. Iya. Tapi dari tanggung jawab. Bukan dari keramaian. Iya. Iya. Tidur duluan. Pura-pura tidur ya. Pura-pura tidur. Iya. Aduh, Allah Akbar. Iya, iya. Itu kalau gue itu yang sering gue sadari sih susah tidur. Iya, iya. Makanya capek badan, tapi gue nggak tidur ya, nggak tidur. Entah kadang ada yang dipikirin soal pengen bikin apa atau kepikiran apa, atau kadang kayaknya nggak ada yang dipikirin dah. Tapi nggak bisa tidur gitu, Iya, susah. Karena kita kadang-kadang suka mikirin doang sih, ide banyak, tapi nggak dikerjain. Itu yang Dan akhirnya- seringnya munculnya pas mau tidur, Nah, ide-ide itu. Iya. Kenapa sih begini? Ya silakan ke sadari. Sadari ya. Ntar lu ceritain ya. Terima kasih ya Eca dan Dila. Eca, Dila, Thank terima you kasih. atas Mudah-mudahan sehat terus. ilmu-ilmunya, Amin. sharing. Mudah-mudahan banyak orang yang sadar bahwa membukakan mata para delegasi. iya sadar bahwa kesehatan mental itu
di atas segalanya. Iya. Iya. Silakan para delegasi yang mau ke sadari diri, jangan lupa ada kode. Delegasi. Iya, saya delegasi. Iya. Parkir. Diskon parkir. Oke lah kalau begitu. Oke. Sampai ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. harusnya AI dan psikologi.